Kak Jen itu kalau saya amati tadi cerita pengalamannya, itu kayaknya Kak Jen ini mudah sekali ya tembus sama orang lain gitu, komunikasi. Benar nggak itu? Ya, boleh dibilang sih, karena sepanjang pengalaman saya di Jakarta, saya satu kali ketemu orang itu pasti udah ada sesuatu yang bisa saya buat dengan orang-orang itu misalnya. Dan orang itu percaya sama Kak Jen? Orang itu percaya. Itu gimana itu caranya? Jadi apa ya, saya punya pengalaman jika memang hadir pada sebuah kegiatan diskusi, itu bagi saya wajib untuk menyampaikan gagasan ya. Sehingga dari situ ya orang bisa lihat kita, bisa tahu kita gitu. Kalau kita hanya datang makan, diam, duduk, mendengarkan, lalu tanda tangan pulang, ya gimana caranya dia kenal kita? Iya, benar. Tapi kalau kita saat dikasih itu kan, kalau forum diskusi pasti ada sesi tanya jawab. Nah itu bagi saya peluang untuk menyampaikan. Bertanya berarti bertanya. Ya mau bertanya, mau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan, silakan. Yang penting kita punya landasannya gitu. Dan itu forumnya bebas, mau skala nasional? Iya, skala nasional. Ya karena pengalaman saya selama saya di Jakarta ini, saya tidak pernah diteleponkan oleh senior ke orang-orang bahwa saya titip adik saya. Kalau ditelepon bawa dititip itu beda. Iya. Tapi memang mungkin saya ketemu di manapun, kadang di warkop, kadang di kafe, kadang di forum-forum itu, tapi akhirnya terbangun trust. Misalnya dengan SKK Migas itu lewat forum. Jadi dia satu waktu itu dia datang di kegiatan PBHMI, dia narasumber, saya komunikasi, saya menyampaikan gagasan. Setelah itu saya WA dengan ya berbagai macam ujiannya juga. Tapi ya saat saya memperlihatkan bahwa saya bisa kamu percaya, dengan sendirinya ya langsung. Sampai saat ini rasa itu tercipta ya sampai saat ini. Ya, bahkan saat ini ya saya dengan dia melakukan kegiatan produktif di setiap hari Rabunya. Namanya ngaji Rebu soal pemerintahan dan hukum. Karena memang dia bidang dia. Itu sama SKK Migas ya? Iya. Saya juga baru tahu itu, padahal sering lihat pamfletnya. Nah, itu dengan SKK Migas. Dan itu nggak ada yang telepon kan. Bahkan ya saya pernah ingat waktu saya datang di kantornya ya dia sampai bilang, doakan saya Jen, kalau SK saya ditandatangani kamu dampingi saya. Itu dia ucapkan. Sampai seperti itu ya, yang awalnya nggak kenal, modal bertanya, akhirnya sampai sekarang. Rata-rata begitu. Di ketua IWAPI juga, itu cuma ketemu di forum, tiba-tiba nggak tahu, dia bahkan minta nomor telepon saya, bahkan dia minta untuk foto. Waktu itu saya foto bertiga, ya namanya kita baru ya, dokumentasi itu hal yang penting. Sehingga dia sampai bilang, Jen foto berdua dong. Saya ini orang, ini ketua IWAPI nasional. Besok paginya dia WA saya, Jen apa kabar, minta foto berdua dong. Kaget juga saya, wah sedih. Tapi ya pada intinya bahwa kita jangan menghubungi orang di saat kita butuh. Jangan menghubungi orang di saat kita butuh. Kan banyak tuh, ya nggak usah jauh-jauh, adik-adik yang udah kenal kita itu saat dia buntu aja, saya biasa bilang baru dia komunikasi ke kita. Saat minta petunjuk, jangan. Apa sih susahnya dengan media kota internet kita itu, pasti saya yakin 1 bulan selalu ada gitu. Untuk WA tanya kabar, itu kan senang banget kita Pak. Jangan saat ini nanti baru langsung to the point kan, ya itu udah bisa diukur orang. Kak gini, kakak di HP kakak itu lebih 1000 kontak ada nggak? Lebih? 3.000? Iya, 3.000. Nah, kakak gimana menjaga komunikasi sama 3.000 orang di kontak kakak itu gimana caranya? Saya nggak kebayang sebenarnya. Kalau dulu memang setiap sudah sholat subuh itu saya mencoba selalu untuk hubungi orang-orang yang kenal dengan saya gitu. Saya kadang buatkan jadwal.
Oh. Tapi pada saat udah fokus di usaha, kadang ya ibu saya pun di kampung kok udah jarang nelpon. Iya. Jadi ya kadang biasa sisa cuma WA, apa kabar kak, atau pas lihat media sosialnya lagi ada sesuatu misalnya sakit, ya baru saya hubungi. Saya percaya ya mereka udah paham karena postingan-postingan di media saya, dia tahu bahwa ya ada hal yang dilakukan dalam hal yang produktif. Tapi dalam sebulan 3.000 kontak itu bisa Kak Jen hubungi nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di filter ya Kak? Nah, yang paling utama yang Kakak hubungi itu siapa tuh? Filternya kayak gimana Kak? Yang prioritas? Kalau saya kan memang sejak bergerak di mahasiswa S1 ya, itu saya memang udah beberapa yang ketika butuh untuk diskusi udah ada orang-orang tertentu. Jadi untuk wilayah diskusi soal ekonomi, diskusi soal kebijakan, diskusi soal politik, diskusi soal kewirausahaan, itu saya udah punya porsi semua. Oke. Jadi nggak semua kakak-kakak biasa tempati diskusi ekonomi, saya tempati juga diskusi sosial enggak. Berarti udah jadi di cluster, ada kelas-kelasnya. Oke. Karena nggak semua senior punya talenta semua gitu. Jadi kita yang harus kakak ini cocoknya mentor saya di bidang apa, di bidang ini misalnya. Nah itu yang saya memang nggak bisa nggak berkabar. Iya. Nggak bisa nggak menyampaikan bahwa begini. Ada hal yang mentor di politik nggak mesti dia tahu. Kita yang harus cerdas memfilternya gitu. Ini harusnya komunikasinya ke siapa? Nah, ini yang komunikasi saya memang wajib saya jaga gitu. Telepon, WA gitu. Jadi boleh nggak kalau saya bilang Kak Jen itu emang orang yang berani, terus sangat optimis, ambisius ya? Iya nggak, boleh nggak kalau saya bisa ngomong Kalau kayak itu gitu? memang banyak orang yang bilang ya, karena namanya kita dari kampung yang terpencil, untung aja nggak tahu deh gimana kayaknya di Babs gitu kan. Tapi mampu melewati Kota Makassar. Kota Makassar itu orang tahu bahwa tempatnya para petarung. Iya. Kemudian meninggalkan Kota Makassar dengan modal hanya semangat dan baju 4-5 lembar di koper, kemudian nggak balik lagi, dan sampai detik ini ya mampu survive di tengah corona di perantauan, itu luar biasa. Kalau di kampung dengan kondisi saat ini ekonomi lagi turun ya oke aja, karena kenapa? Sayur daun kelor di depan rumah, sayur daun ubi di belakang rumah, sayur labu siam di samping rumah. Tapi di Jakarta siapa lu siapa gue gitu. Kita makan kalau kita kerja. Sehingga virus corona ini memang membuat kita untuk semua rambut harus kita gunakan berpikir tolong apa yang kita harus lakukan gitu. Nah, bagi yang mampu mengambil hikmah dari corona ini, dari kondisi saat ini, ya dia tetap aja survive tanpa mesti mengemis ke siapapun. Karena semua ini kena semua dampaknya. Aduh gila. Tapi ya alhamdulillah dibandingkan dengan yang lain, dengan range waktu masuk Jakarta kurang lebih 2 tahun, tapi ya belum masih bisa survive, bertahan dibandingkan dengan yang lain. Itu bagi saya satu hal yang perlu saya syukuri. Berarti memang sosok perempuan seperti Kak Jen itu berhak lah ya kalau dijadikan contoh ya. Minimal apa yang sudah Kak Jen lakukan itu bisa dijadikan contoh lah. Ya kalau itu tergantung dari orang sih. Tergantung dari orang. Ya. Mungkin ada pesan Kak buat perempuan yang sekarang, khususnya perempuan milenial yang masih kuliah atau baru ingin mencari kerja, itu pesannya ada nggak? Ya, untuk generasi milenial, pada intinya teruslah berbuat hal yang produktif. Karena saya selalu percaya apa yang kita tanam itu yang kita akan tuai. Nggak mungkin kita tanam durian kedondong yang tumbuh. Meskipun saya selalu bilang bahwa kita guling-guling gitu. Jadi kita harus memperbaiki hati,
kemudian pikiran, lalu dijawantahkan dalam tindakan. Oke. Satu kesatuan ini harus seimbang semuanya. Kalau kita punya perencanaan tapi tidak dengan tindakan, ya sama aja bohong. Iya. Kalau kita punya tindakan, ya bisa aja kita jadikan sebagai konsep. Karena ya tindakan ini yang kadang sulit untuk direalisasikan. Nah, kalau saya lihat dari semua beberapa pengalaman saya di organisasi, termasuk di KMP Sulawesi Selatan, di Gerakan Perempuan, di organisasi mahasiswa, ya memang kita perlu terobosan pada wilayah keteladanan gitu. Oke. Perempuan juga bisa jadi teladan ya? Ya, nah, kalau perempuan saat ini kan juga punya ruang yang banyak ya. Iya. Ruang yang banyak, yang saya maksud itu legalitas kebijakan yang pro terhadap perempuan itu sudah sangat banyak. Mulai dari terakhir itu perjuangan perempuan di kuota 30%, perempuan di bidang politik, kemudian instruksi presiden terkait pengustamaan gender itu ada, kemudian SIDAW, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan perempuan itu ada, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Artinya apa? Legalitasnya sudah ada, sisa perempuan ini punya kapasitas nggak bergerak untuk itu. Oke. Jadi artinya bahwa level untuk wilayah publik kita udah sepakat nih bahwa ya ruangnya udah ada. Betul, Kita udah betul. bisa duduk pada wilayah-wilayah strategis. Saya mengambil contoh, presiden pernah perempuan. Pernah, betul. Beberapa gubernur, bupati sama wali kota itu udah banyak contoh. Oke. Di Sulawesi Selatan, rektor di Sulawesi Selatan ada beberapa universitas ternama itu perempuan yang menjadi contoh. Ada Unhas. Oke. Kemarin UIM, universitas apa yang diperintis itu UIM. Iya. Itu. Terus UMI. Kemarin juga UPRI. Nah, artinya apa? Bahwa udah banyak menjadi contoh nih. Di Jawa Timur gubernurnya Ibu Hanifah Indah Parawansa. Betul, perempuan. Nah, ini artinya udah wilayah publik perempuan udah mengisi ruang. Tinggal perempuan itu caranya memantaskan diri ya. Nah, sisa kita ini generasi milenial mampu nggak kita mengikuti teladan-teladan itu tadi? Bahwa mereka sisi domestiknya oke, sisi publiknya oke juga. Dan artinya di zaman sekarang konstruk bahwa perempuan itu hanya sebagai istri, ibu rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya perempuan punya opsi yang lain ya. Kalau menurut saya itu udah zaman dari dulu ya, udah bawa ya perempuan itu sumur kasur dapur itu udah nggak konteksnya sekarang lagi. Udah nggak relevan ya? Ya, karena udah pada sesi kebijakan dengan sesi realitas sudah ada. Oke. Itu ya udah hilang lah. Dan saya pikir justru perempuan harus mengambil peluang nih, karena jarangnya perempuan yang mau berkiprah, sehingga bagi saya ini sebuah peluang besar untuk kita menghadirkan diri kita. Iya. Kalau zaman dulu ya? Sekarang ini. Oh, sekarang malah ya? Sekarang. Ini kesempatan besar buat perempuan yang memang punya mimpi-mimpi yang besar. Untuk direalisasikan ya? Ya. Kalau dulu sumur, kasur, dan dapur, sekarang apa kira-kira? Kalau sekarang udah, maksudnya kita kalau udah berumah tangga kita tetap menjalankan kewajiban kita ya sebagai istri. Ya. Tapi kemudian untuk wilayah domestik, kalau laki-laki melarang, tunggu dulu. Oh gitu. Ya. Berarti masih bisa ada negosiasi ya? Ya, makanya dari awal tadi saya bilang sebelum kita menikah itu perlu komitmen bersama. Perlu komitmen bersama. Ya, perlu komitmen bersama untuk wilayah-wilayah kerja kita gitu, sehingga yang nggak ada penyesalan di belakangnya, bahwa kita udah selesai di luar baru kita membawa ke ininya. Karena ya perempuan cerdas itu bukan karena mau mengalahkan laki-laki, tapi perempuan cerdas itu karena memang bagaimana saling menopang untuk melangkah menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Itu sebenarnya. Jadi jangan kalian menganggap bahwa perempuan mau cerdas ini mau menyaingi laki-laki, enggak ya. Kita tetap punya konteks kok, bahwa ya tugas domestik kita tetap punya tanggung jawab.
tetap menanggung jawab Iya, domestik. kalau kita kaji di Al-Quran juga kan ya nggak ada yang spesifik bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, nggak ada. Oke, oke. Nggak ada. Jadi Udah. perempuan cerdas itu tugasnya nanti mencerdaskan anak-anak ya harusnya ya. Ya, gitu sih. Oke. Jadi ya apa namanya? Memang jika kita mau melakukan hal-hal yang baik, tantangannya banyak. Tapi sepanjang itu untuk kebaikan, sepanjang kita tidak mengganggu hak-hak orang lain, jalan terus. Jalan terus. Iya. Dan itu harus kita cintai ya. Iya, kita harus cintai. Kita cintai. Terakhir Kak, cinta menurut Kak Jen itu apa? Kok ada lagi definisi cinta? Terakhir definisi cinta menurut Kak Jen. Aduh. Terserah dari pengalaman Kak Jen atau dari apa itu bebas. Definisi cinta menurut saya itu melakukan sesuatu dengan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Itulah cinta. Iya. Oke. Terima kasih ya Kak Jen waktunya. Iya, siap. Semoga Kak Jen Terima kasih ya. sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, ya rabbal amin. Iya. alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap.